Kita tahu ya, perubahan sejati itu nggak lahir cuma dari ruang teori, tapi tumbuh di sebuah laboratorium aksi. Hari ini, yuk kita coba melangkah masuk ke dalam laboratorium itu. Kita akan selami bareng-bareng dunia Change Lab. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau setiap pelajaran itu rasanya kayak sebuah misi. Setiap tugas jadi tantangan seru. Dan setiap nilai jadi bukti pertumbuhan kita dalam sebuah petualangan besar. Nah, pertanyaan inilah yang jadi denyut jantung dari ekosistem yang akan kita bedah hari ini. Oke, sekarang mari kita lihat dulu masalahnya. Kita semua sadar kan, dunia ini terus berlari kencang. Tapi kadang cara kita belajar rasanya agak tertinggal. Ada sebuah kebutuhan mendesak untuk petualangan baru. Dan inilah alasannya. Coba kita bandingkan. Di satu sisi ada kelas tradisional yang kita kenal. Keterlibatan siswanya kadang rendah. Guru-gurunya, wah mereka luar biasa, tapi sering banget terbebani sama tumpukan administrasi. Dan platform belajarnya, seringnya LMS itu cuma berfungsi kayak kotak buat upload file digital aja kan. Nah, di sisi lain, ada sebuah visi. Visi di mana belajar itu adalah pertualangan digital, prosesnya diotomatisasi biar para pendidik lebih leluasa, dan platformnya jadi sebuah ekosistem yang hidup dan saling nyambung. Dari masalah itulah, lahir sebuah solusi. Sebuah ruang digital di mana strategi bisa bertemu dengan sistem, dan perubahan itu dirancang bukan cuma diharapkan. Dan ini penting banget buat digarisbawahi ya. Ini bukan cuma pembaruan software, bukan. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental, sebuah ekosistem pembelajaran yang lahir dari rahim inovasi di program studi inovasi digital Institut Teknologi 10 November. Nah, jantung dari Change Lab itu namanya Edufen Management System, atau kita sebut aja IMS. Anggaplah ini sebagai mesin petualangannya. Sebuah platform cerdas yang bisa mengubah tujuan pembelajaran jadi misi-misi atau quest yang interaktif. Dan kerennya, setiap langkah siswa itu tercatat buat ngebangun jejak digital mereka secara otomatis. Cara kerjanya itu dirancang biar simple tapi dampaknya besar. Pertama, tujuan belajar yang biasanya abstrak diubah jadi misi dan tantangan yang lebih konkret. Kedua, progresnya diukur pakai sistem poin yang seru. Ada Experience Points atau XP dan Gold Points atau JP. Ketiga, dan ini kuncinya, semua aktivitas itu otomatis ngebangun portofolio digital dan CV belajar siswa. Nggak perlu lagi tuh repot-repot nyusun. Dan yang terakhir, ini ngebantu banget para guru. Beban administrasi mereka jadi jauh berkurang, jadi mereka bisa fokus ke esensi mengajar. Jadi, apa sih hasil nyatanya buat siswa? Well, ini bukan lagi soal ngumpulin nilai, ini tentang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Poin krusialnya ada di kalimat ini. Setiap tugas yang kamu kumpulkan, setiap proyek yang kamu selesaikan, itu bukan lagi sekedar file yang bakal hilang di folder guru. Bukan. Itu adalah batu bata yang menyusun identitas digital dan profesional kamu sebagai seorang pembelajar. Dan beginilah wujud nyatanya. Sebuah dashboard personal yang secara otomatis merekam setiap pencapaian. Tiap misi selesai, tiap keahlian dipelajari, semuanya terdokumentasi, menciptakan profil yang kaya dan dinamis yang nunjukin pertumbuhan kamu dari waktu ke waktu. Tentu, data yang banyak itu nggak ada artinya kalau pengukurannya nggak bermakna kan? Terus gimana sistem ini bisa mastiin pertumbuhan siswa itu diukur secara menyeluruh, bukan cuma angka di atas kertas? Jadi, sistem ini ngukurnya secara transparan lewat 3 indikator utama. Ada LEI, ini buat ngukur semangat dan konsistensi belajar. Terus ada PQS, buat menilai kualitas dan kedalaman pemikiran dalam setiap karya. Dan ada juga SPL, buat melihat pertumbuhan dalam hal kolaborasi dan kerja sama tim. Jadi ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal pertumbuhan yang utuh. Dan yang paling penting, portofolio ini nggak cuma diam di dalam sistem, dia mengudara. Orang tua bisa ngelihat langsung perkembangan anaknya. Para pencari kerja bisa ngelihat bukti keahlian yang nyata, bukan cuma transkrip nilai. Mitra-mitra JSR juga bisa ngelihat dampak nyata dari program mereka. Inilah yang bikin proses belajar jadi relevan sama dunia nyata. Di balik semua sistem canggih ini, ada sebuah filosofi yang mendasar banget. Ini tentang teknologi yang melayani manusia, bukan sebaliknya. Prinsip pertama, bermakna. Setiap fitur, setiap tombol, setiap interaksi di dalam sistem ini dirancang dengan tujuan pembelajaran, bukan cuma sekedar klik-klik tanpa arti. Prinsip kedua, menyenangkan. Karena kita tahu, motivasi terbaik itu datang dari rasa gembira kan? Sistem ini sengaja dirancang biar belajar itu rasanya kayak petualangan yang seru, bukan beban kewajiban yang harus dituntaskan. Dan yang ketiga, reflektif. Puncak dari belajar itu kan bukan nilai, tapi pemahaman diri. Jadi, setiap pencapaian di sini jadi momen buat siswa berefleksi.
Apa ya yang udah aku pelajari tentang diriku sendiri dari proses ini? Tentu, kita bicara soal integrasi AI di sini, tapi filosofi ini tetap jadi pegangan utama. AI di sini perannya sebagai asisten guru bukan pengganti. Data itu dipakai sebagai cermin untuk bertumbuh, bukan palu untuk menghakimi. Dan yang paling penting, manusia dengan segala empati dan kearifannya tetap jadi pusat dari segalanya. Dengan fondasi yang sekuat ini, visi Edufen nggak berhenti cuma di sebuah platform. Visinya jauh lebih besar dari itu. Nah, kutipan ini merangkum semuanya. Misi Edufen ini bukan komersial. Ini tentang kolaborasi. Ini tentang membangun sebuah ekosistem tempat sekolah, guru, industri, dan siswa bisa tumbuh bareng-bareng. Peta jalannya pun udah sangat jelas, mulai dari sistem rekomendasi misi yang adaptif, lalu berlanjut ke asisten umpan balik berbasis AI, sampai nanti punya kemampuan memprediksi keterlibatan siswa. Semua ini adalah langkah-langkah menuju satu visi besar, sebuah gerakan pembelajaran nasional yang transformatif. Jadi, pada akhirnya, Change Lab dan ekosistem Edufen ini lebih dari sekedar teknologi. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk kita semua, untuk berhenti melihat pendidikan sebagai kewajiban, dan mulai merayakannya sebagai petualangan terbesar kita. Sebuah gerakan yang dimulai dari satu pertanyaan sederhana tapi sangat kuat. Gimana caranya kita bisa bikin seluruh generasi penerus bangsa jatuh cinta lagi sama proses belajar,